itu berdirinya gitu sebenarnya kapan sih kemudian korelasinya kaitannya dengan misalnya Galuh kan Galuh juga kadang menyebutnya juga dengan Galuh Pakuan di beberapa Ya, lagu itu Galuh Pakuan gitu ya ini ya. Pakuan Pajajaran gitu atau mungkin yang menarik juga mungkin yang Kang Dadi juga dengan teman-teman sering buat kegiatannya justru malah lokasi nih gitu ya Hmm. kayaknya kita ke lokasi dulu deh biar tahu nih jadi sebenarnya tadi kan bilang di ujung apa di hulu sungai Citarum Eh, atau bukan. Cisadane atau Sadane. Ciliwung. Kira jadi Cisadane gebuk ya, ya. Citarum kejauhan ya di Kerawang sana ya. Cisadane. Nah, jadi kalau bicara tentang Cisadane kan berarti tahunya apa Bendung Cisadane itu Empang gitu yang ujungnya di Tangerang sana gitu ya. Jadi Betul, betul. pertanyaannya nih pengen lebih detail terutama teman-teman mungkin yang orang Bogor sendiri gitu atau mungkin yang orang di luar Bogor itu sebenarnya lokasi ya dari beberapa prediksi sejarawan itu sebenarnya di mana sih batas-batasnya nih? Silakan kan Kang Oke. Dari punya komunitas apa tuh? Napak Napak tilas tilas atau ya. Trabas sekarang gitu. Ya. Silakan Nah, Kang itu gimana sih Trabas itu lokasinya kegiatannya. sebenarnya? Kalau organisasinya Napak Tilas Peninggalan Budaya. Oh iya, Ya. napak tilas ya. Gimana nih? Yang Ya. napak tilas sudah beberapa kali saya lihat itu lokasinya di mana sih kalau kita berangkat dari Bogornya lah gitu. Silakan. Ya. Ini berdasarkan beberapa penelitian dan juga naskah-naskah kuno serta bukunya Sejarah Bogor ya karangan Saleh dan Sasmita. Memang Mhm. semua mengacu kepada sebuah daerah yang ada di hulu sungai. Kalau hulu sungai Cisadane mungkin terlalu jauh ya. Sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya hulu sungai Cepakancilan sebenarnya. Ya. Oke, Eh, Cipakancilan ya. ya, Cepakancilan. Atau ada orang mengatakan itu Sungai Cipecang katanya. Karena kancil itu kan pecang kalau dalam bahasa Pecang, Sunda. iya betul, pecang. Ya. Di Garut Ada juga mengatakan pecang tuh. Cipakancilan, ada juga mengatakan Cipecang. Jadi menurut beberapa naskah juga peninggalan-peninggalan serta laporan dari Tom Paires itu, kemudian juga Scipio, kemudian akhirnya ditulis oleh Pak Saleh Dana Sasmita di dalam buku Sejarah Bogor. Jadi kerajaan Sunda atau Pakuan ini mengacu pada sebuah daerah yang ada di hulu Sungai Cipakancilan yang kita kenal sekarang dengan nama Sukasari sebenarnya. Ya, jadi tidak hanya Sukasari sebenarnya, juga termasuk di Mhm. dalamnya adalah Bondongan sampai ke arah Empang itu yang dari selatan ke utara. Kemudian dari batas eh, timur baratnya itu mulai dari sisi Sungai Cisadane ke Sungai Ciliwung gitu. Jadi memang di dalam budaya Sunda yang namanya kabuyutan itu sesuatu yang tempat yang disakralkan termasuk di dalamnya Mhm. adalah kota atau daye itu hampir dipastikan dia berada di antara dua sungai, diapit oleh dua Mhm. sungai. Termasuk ketika saya berbincang dengan pemandu wisata di keraton ya, Keraton Cirebon, ternyata Keraton Cirebon itu sendiri diapit oleh dua aliran sungai gitu. Termasuk ketika kita berkunjung ke situs apa namanya Gunung Salak itu eh apa Yang di mana? yang di Gunung Salak itu di eh Oh, di ini apa? Yang Arca Domas apa? Cadomas ya coba Cadomas. Mhm. Mhm. Nah, dia bukan Cadomas ya, apa namanya? Bukan sih. Ya, nah itu juga itu berada di dua aliran sungai. Termasuk Mhm. ketika saya berkunjung ke sebuah situs di Jawa Tengah yang di situ ada Mhm. batu tulis yang merupakan peninggalan batu tulis itu berada di daerah Purbalingga itu Mhm. di sebuah kaki gunung di Gunung Slamet ya. Itu Mhm. ada sebuah situs dan ternyata menurut penelitian situs itu ada sebuah situs yang berupa batu gitu ya, batu bertulis di Mhm. situ batu bertulis yang di situ dituliskan nama seorang pangeran dari Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ya. ya Tarumanegara. Jadi dia melanglang buana lah sampai ke sana ke Gunung Selamat dan dia membuat sebuah batu bertulis di situ dan batu bertulis itu ternyata berada di antara dua aliran sungai.
Ya, jadi saya sempat Hmm, berkunjung ke sana dan saya bertanya kepada eh, si apa penjaganya lah, kucur penjaganya, kuncinya ya. Mhm. apakah di sekitar sini ada sungai saya gitu kan. Nah, ternyata dia mengatakan ya si batu ini berada di dua aliran sungai. Nah, saya bilang ini adalah sebuah sebuah tradisi Sunda yang meletakkan sebuah tempat yang disakralkan atau kabuyutan hampir selalu berada di antara aliran sungai, dua aliran sungai itu. Nah, Hmm, makanya betul. kemudian beberapa ahli menyimpulkan bahwa Dayeuh Pakuan atau Dayeuh Sunda itu memang berada di dua aliran itu, ya, di Mhm. aliran dua sungai antara Cisadane dan Ciliwung. Nah, sekarang kita kenal dengan daerah Sukasari, kemudian Pasar Bogor, kemudian Bondongan dan Empang itu. Hmm, Jadi berarti luas kerajaan juga ya. Sunda, Kalau ya, jaraknya nih, lumayan luas ah, tuh. lumayan luas ya tadi. Berarti mungkin Dan kalau tempat itu berundak ya, tempat itu berundak-undak. hmm, berundak ya. Ya. Mhm. Jadi ketika ditemukan pun memang dalam kondisi berundak-undak, masih berundak-undak gitu. Jadi mengarah ke Hmm, atas yang kemudian bagian tertingginya itu adalah hampir bagian tertingginya itu adalah daerah yang disakralkan. Tuh, makanya kita menemukan ada beberapa situs juga di situ. Oke, kita urutkan mungkin kan dari mulai dari mungkin batasnya ya. Mungkin kan ini ya. Jadi kalau tadi wilayahnya, kalau wilayah secara keseluruhan kan mungkin cukup cukup luas ya gitu Ya, ya. Walaupun ini juga mungkin dijelaskan dulu nih. Mungkin kita bisa bicara dari yang luasnya dulu sebenarnya batas kekuasaan dari Pakuan Pajajaran itu sampai di mana sih gitu ya. oke. Itu bisa juga. Tapi kita berangkat tadi mungkin karena lanjutannya. Jadi kalau kita sebutnya dari mulai Empang, kemudian Pasar Bogor sekarang gitu ya, kemudian Ya. sampai ke ujung istilahnya itu sampai ke Sukasari. Itu kan berarti batasnya itu ya termasuk mungkin juga ini ya apa kebun raya itu ya atau tidak kalau kebun raya itu. Ya. Jadi kalau kebun raya itu belum dia secara peninggalan ya apa yang kita lihat itu tidak termasuk dalam wilayah keraton, wilayah Tidak masuk benteng ya. bukan keraton ya, bukan wilayah Mhm. benteng. Jadi wilayah Hmm. benteng itu mengelilingi kalau sekarang itu ya jalan apa itu ya punya dari Empang mengarah ke atas Ya jalan itu itu Bondongan Jalan termasuk benteng Pahlawan. gitu. Ya. Hmm. Yang ke arah timur ya, ke arah timur, terus ke arah Surya Kencana, itu batas bentengnya. Terus Lawang sampai nanti Seketeng ke situ ya. Sukasari, sampai ke Mhm. Sukasari. Dari Sukasari itu Hmm. belok lagi ke arah Pasual Pres, ya, Pasual Mhm. Pres itu Belokan ke ada Lawang Gitung ya. Lawang Gintung di situ. Jadi eh, kerajaan Sunda ini menggunakan batas-batas alam. Jadi Hmm. sebagian ya benteng itu adalah benteng alam, sebagian lagi benteng buatan. Nah, makanya Hmm. yang sekarang menjadi rel kereta itu yang ke arah Sukabumi itu adalah Mhm. salah satu tebing tebing benteng tersebut. Benteng Nah, alam jadi ya, berarti mungkin ya mulai jadi dari yang benteng jembatan alam. yang tanjakan itu Empang ya, Empang terus Betul. gitu ya sampai ke makanya sampai sekarang kan ada apa yang Jerokuta gitu ya. Saya Jerokuta ingin tahu betul. sebenarnya tuh di Jerokuta kenapa ada nama Jerokuta juga gitu ya. Tapi kita ini kan dulu ya kita kita petakan dulu berarti ya anggap saja mungkin dari mulai yang BTM ke bawah gitu ya, Ya, Empang kemudian ke kanan tapi juga masuk ke Lawang Seketeng juga situ ya, kemudian ya, sampai ke istilahnya itu yang sekarang ada Lawang Surya Kencana ya, lurus ke arah ya, selatan timur gitu ya sampai ke arah sebelum pasar Pasar Gembrong itu ya Sukasari ya. ya, Lalu dia Sukasari. berbelok ke kanan ke arah yang Lawang Gintung itu Betul. Bondongan itu ya. Betul. Itu mungkin bentang alam itu memang ya dulu mungkin memang ya batasannya itu adalah apa alam tadi ya, misalnya Ya. ada tebing, kemudian ada sungai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kan berarti cukup luas ya, cukup luas ya. Tapi kalau umpamanya kita tanyakan secara spesifik itu istilahnya itu keratonnya atau istananya itu Oke. di sebelah mana sebenarnya? Apakah mungkin sekarang yang ada batu tulis gitu ya atau mungkin yang di istananya Sri Bima itu gitu atau mungkin Ya. di sebelah mana nih istananya dulu Ya. nih kira-kira nih. Jadi dari beberapa catatan, kemudian juga ada sketsa yang dibuat oleh eh, apa Yang pengunjung dari Belanda itu kali pertama ya yang orang Belanda. Kalau setelah Scipio ya, setelah Scipio Scipio itu, ya setelahnya ya. ya Mm-mm. setelah Scipio itu ada gambar sebenarnya dibuat. Hanya saja mungkin Mhm. kemarin juga saya dapatkan dalam bentuk yang relatif kecil gitu ya gambarnya, jadi Mhm. agak pecah itu. Jadi
dari sketsa yang dibuat oleh mereka, ya, eh, kemungkinan besar keraton itu berada di sekarang Istana Soekarno itu, ya. Jadi Oh, di seberang apa? batu tulis. Seberang Batu Tulis itu. Ya, jadi Iya, itu malah di adalah seberang ya, bukan bukan yang sekarang jadi museum itu malah ya, bukan ya? museum apa? Iya, sekarang kan jadi museum itu apa namanya itu? Apa namanya Ya, itu? Yang dibangun sekarang baru itu kemarin kita ya. foto di sana. Nah, itu juga sebenarnya itu bagian alun-alun lah sebenarnya. Jadi di depannya itu kan Hmm, sebenarnya ada apa tanah terbuka di situ, tanah terbuka yang kemungkinan besar memang untuk berkumpulnya prajurit gitu. Makanya di seberangnya itu kan kemudian ada juga kita eh ada gang apa namanya? Apa yang dibelokkan yang ke arah batu tulis yang ada eh, Purwakalih. ya, Purwakarta itu kan sebenarnya itu adalah dulunya itu adalah kolam sebenarnya kan. Kolam tempat Hmm, bercengkramanya anak-anak raja kan di situ. tapi yang di sebelah sini kan ada itu juga tuh, ada Batu Congkrang sama Balai Kambang tuh. Ya, nah itu Pasar itu kan. makanya sebut Balai Kambang itu kan kalau kita mengacu pada tempat-tempat di Jogja, di Bali itu yang disebut dengan Balai Kambang itu adalah sebuah tempat terbuka di tengah kolam kan gitu kan. Gitu kan namanya Malah Balai balai Kambang gitu mengambang ya, ya, ngambang balai gitu yang ya. mengambang gitu kan. Balai kambang Hmm, itu kan tempat bercengkramannya bermain-mainnya anak-anak raja di situ. Dia ada di hmm, tengah-tengah kolam yang cukup luas gitu. Nah, balai hmm. kambang itu sekarang ada di situ kan letaknya di dekat Iya dekat betul, yang ada di pinggir jalan tuh yang agak betul. rusak cungkupnya itu yang apa Ya Batu betul. Congkrang itu ya, seperti Ya. itu ya. Oh, Tapi berarti dia ada di lebih gang di kurangnya dalam di situ gang ya. itu. Ada di dalam gang Tapi itu. tadi prediksinya malah justru tapi bisa dipercaya juga sih kalau misalnya tadi kemungkinan besar misalnya pusatnya atau apanya gitu ya, istilahnya tuh ada di apa yang apa istilahnya istananya Soekarno gitu, karena kalau Ya. Soekarno itu kan ketika membuat itu pasti nggak sembarangan gitu, sama juga dengan kebun raya gitu, ini pasti nggak sembarangan gitu, jadi mungkin malah ini menurut saya malah baru gitu, karena setahu saya mungkin malah justru tadi yang sekarang jadi museum ya batu tulis itu kemudian ke belakang gitu, karena Ya. itu juga dari si konturnya itu. Tapi kan kalau ke belakang juga memang Soekarno sendiri istananya itu kan memang juga ke belakangnya tuh tebing gitu. Itu juga Betul. menjadi apa menarik juga karena memang rata-rata seperti itu sebenarnya. Istana itu pasti di atas gitu kan ya, Ya. di atas gitu ya. Ini berarti semuanya sebagian besar memang memang di situ ya dari pusat ininya Ya. ya. Ada ini nih, ada indikasi lain nggak sih mungkin dari apa namanya mungkin ada peninggalan atau mungkin ada nama yang kita bisa cari itu selain tadi ada Balai Kambang, ada Batu Congkrang, ada apa yang Arca Purwakalih itu gitu. Atau mungkin di belakangnya itu katanya ada apa ya untuk mata air itu Kahuripan atau apa gitu. Ya, di bawah itu emang ada mata air ya di bawah itu yang Mata dekat air rel itu itu ya. kan memang ada. Mhm. Cuma saya belum sempat ke sana, pernah diajak oleh salah satu penduduk di situ untuk berkunjung. Cuma saya belum sempat ke sana. Itu persis di bawah Villa Soekarno itu, ya Sri Bima itu ya Sri Hmm. Bima. Iya Makanya pas di kenapa belakangnya disebut berarti Sri ya. Bima juga karena dia mengacu kepada istana Pajajaran itu. Iya betul namanya juga ini ya Istana Sri Bima juga itu ya. Iya, betul. Ya, Sri Oke, apa? menarik ya. Ada 5 ya, ada 5 istana di situ. Ada Sri Bima, Punta, Narayana, Maduda, dan Suradipati. Hmm. Tuh. Cuma saya Oke, juga tidak mungkin dari tahu. sisi istananya juga menarik ini ya. Jadi ketika tahun 1579 ketika itu istana itu dihancurkan gitu ya, istilahnya Hmm, itu habis lah istilahnya gitu ya, kan. Itu kan menjadi menarik gitu. Kenapa? Karena tadi misalnya kalau kita baca bukunya Tom Paires yang tentang Sundanese Kingdom itu katanya itu istananya itu apa ya? Istilahnya itu besar. tiangnya itu seperti tempat amur dan Wow. sebagainya itu Ya, sebenarnya kayak gimana sih yang Kang dari pahami dari oke. istananya itu apakah dari kayu istana atau mungkin ada batu bata atau apa gitu sih sebenarnya tuh. Oke. Kayak gimana sebenarnya tuh kalau yang dipahami atau mungkin pakuwon tadi kuwu gitu atau kayak gimana sebenarnya? Ya, Hmm. Pakuan itu memang bisa dari kuwu atau segala macam. Jadi kita bisa mencari lah ya, kita runutkan Mhm. asal usul bahasanya. Cuma mengacu kepada Tom Paires, memang istana kerajaan Sunda ini memang cukup besar, gitu. Mhm. Terdiri atas 330 tiang Hmm. dan 330 tiangnya ya. sebesar tong anggur.
Bayangkan Mhm. saja, tong anggur itu kan sedekapan kita Iya kan. orang lah ya yang tempat Oh, kayak anggur itu ya, ya. tempat kayak air itu kan ya di Iya, betul. kapal-kapal itu ya. Ya, tong anggur segitu gitu kan. Mhm. eh Kita bisa bayangkan 330 tiang terbuat dari kayu gitu. Mhm. Ya kan? Kayu, kita bisa bayangkan luas dari istana itu sebesar itu gitu. Dan Mhm. dia rumah, Mhm. istananya istana panggung gitu. Panggung ya. Ya, Mhm. panggung. Kita sebenarnya bisa Panggung. mengacu untuk melihat, saya sebenarnya curiga sebenarnya istana ini tidak dihancurkan oleh pasukan Banten. Menurut Mhm. saya Betul. istana ini justru diambil karena terbuat dari Hmm. kayu. Bisa saja puing-puing ini diambil dan dibawa ke Banten. Oh iya Ya, iya iya saya iya curiganya iya. memang tidak dihancurkan gitu. Mhm. Eh, nah, kemudian kalau kita ingin melihat sebenarnya miniatur dari apa Istana ya. dari istana tersebut, kita bisa melihat ke Balai Mandai Jajar yang Hmm. ada di Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Iya, sana katanya ke Cirebon Ya, ya di bawahnya ya hanya ininya saja ya. tiangnya hanya 8, ya kan? Hmm. Tiangnya hanya 8. Mhm. Nah, sekarang Balai Jajar ini dikelilingi oleh tembok sekarang ya. Mhm. Eh, nah, kenapa kita bisa mengacu kepada Balai Mandai Jajar? Karena Balai Mandai Jajar ini merupakan hadiah Hmm. dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Jaya Dewata, atau kita Oh, perlu jadi sering waktu ya menyebutnya Prabu Siliwangi Prabu ya. Siliwangi ya. Mhm. Nah, hadiah ini diberikan kepada Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang Hmm. gitu ya, Iya sebagai betul. tanda penobatan. Ketika dinobatkan Mhm. diberi hadiah ini. Jadi miniatur, sebenarnya ini miniatur. Dengan Hmm. ukiran-ukiran yang sangat indah, kan disebutkan oleh Tom Paris juga apa, ukirannya sangat indah, dengan Mhm. cungkup yang indah lah gitu ya. Nah, Mhm. jadi memang teknik ukirannya adalah menggunakan teknik ukiran yang luar biasa yang disebutkan di dalam tulisan Tom Paris itu. Jadi saya menduga bahwa sebenarnya bangunan ini tidak dihancurkan oleh pasukan Banten sebenarnya. Jadi pasukan Banten itu tidak hanya membawa pulang batu gigilang Ah, gitu kan, batu batu gigilang, ya, tapi juga gilang itu ya. membawa Mhm. Hmm. sisa-sisa dari keraton Sri Bima Hmm. Punta Narayana itu gitu. Hmm. Ya karena kalau batu saja bisa dibawa, apalagi kayu gitu Iya, ya. apalagi kayu gitu kan. Eh, Nah, kan kita kata saya kayu sempat itu ke kan knockdown Surosowan itu itu ya. kan. Zaman Iya. sekarang ke knockdown gitu kan. Iya, kita Dia sempat pakai ke pasaknya Sarasawan pasak itu kayu. ngeliat batunya, batu sebesar ini bisa dibawa dari Bogor gitu kan ya. Gimana Iya, kalau kayu lebih mudah lagi lebih gitu mudah kan ya. lagi Kan gitu kan. daripada pulang istilahnya itu kosong nganggur kan ya, bawa kayu. Daripada nggak dapat Menarik mahkotanya ya. gitu kan, dapat itunya kayu. Iya benar. Betul, Cuma saya nggak betul. tahu ya, apakah Ini saya tuh. hanya menduga saja ya. Iya, iya, Kalaupun iya. benar, entah di mana kalau kayunya itu disimpan gitu ya. Apakah Iya, dijadikan betul. dijadikan bangunan juga gitu kan, yang sekarang mungkin tidak 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 ada lagi gitu ya. Karena kan Betul. Benteng Banten juga dihancurkan oleh Belanda itu kan. Betul, iya, iya, betul. Kita kemarin lihat yang ke Solosawan itu juga Serosowan kan. dengan teman, saya bawa teman dari Malaysia itu kan, apa namanya ya sedih sekali lah ngelihat harusnya itu kalau negara itu punya uang sebenarnya itu bisa direkonstruksi Ya lagi terus tuh iya luar biasa betul. sekali harusnya itu ya Solosawan itu ya. Nah menarik. Tapi tadi yang tentang kaitan dengan yang apa tiangnya kayak tempat anggur, kok saya keingetan dengan ini ya apa yang batu waluh yang ada di Masjid Banten itu ya. Nah itu Nah, kan ada waluh itu kan. nah, Apakah itu juga ada kaitan? Agak benar juga karena saya tanya ketika ke sana itu ini batunya asli nggak sih? Kata ini asli Pak dari dulu katanya itu dari dulu ada gitu. Jadi bentuk yang untuk penyangga tiang itu ya betul. Ingat yang di tetapakan lah ya tetapakan itu kan dari kayak waluh kayak gitu kan mungkin wah ini kayak mirip tempat anggur kali gitu ya bulatnya dikit lah gitu. nah, bisa saja, Oke. bisa saja mungkin itu bawaan dari sana juga. Iya, gue mau dari Bogor kali ya di sana ya buat Iya, kenang-kenangan gitu ya. itu kan Tapi jauh, menarik ya. Oke. masjid itu Mm-mm. kan jauh setelah setelah kehancuran kehancuran Pajajaran kan.
Iya, betul, betul, Iya. betul. Iya, itu agak cukup panjang, ya, cukup lama ya. Iya. Baik, menarik sekali ya tadi dari sisi lokasinya ya. Jadi lokasinya lebih kurang kalau dia masuk ke kota Bogor, memang di yang tadi kalau mau dikatakan di sekarang Istana Soekarno yang Sri Bima itu ya berarti ya di seberangnya Batu Tulis dan mungkin dulu juga itu bukan jalan juga mungkin gitu. Bukan, Jadi bukan memang dia memang. satu kompleks ya. Ya, walaupun memang ada Hmm. sisa jalan sebenarnya. Makanya jadi orang ketika membuat jalan itu tidak serta-merta dia membuat jalan di lahan yang tidak memiliki Ya, betul, garisnya betul, gitu betul. kan. Hmm. Nah, Hmm, hmm, hmm. jadi bisa Jadi saja dia artinya meneruskan jalan yang sudah ada. betul betul. Berarti mungkin mungkin ya kalau mau dieksplor lagi lebih jauh, kalau yang di Batu Tulis ke belakang itu kan udah banyak penduduk tuh, agak Ah, susah gitu. Sebenarnya agak kalau saya susah. itu saya bayangkan harusnya itu kalau pada ada uang atau apa ya digali atau apa gitu ya Mungkin ada apa untuk gitu ya? ngelihat gitu ya. Tapi jangan kayak Menteri Agama yang dulu gitu ya nyari ininya gitu. Itu. Nyari harta karunnya gitu ya. Tapi maksudnya digali itu misalnya tadi kan kan kita tahu di tulisan batu tulis itu kan Prabu Siliwangi itu kan ngabalai gitu kan. Jadi Ya, ngabalainya ini di mana nih kira-kira apakah mungkin di sekitar situ atau mungkin ke arah Rancamaya gitu. Sebelum sempat juga ke Bukit Bedugul sana itu apakah ke sana atau ngabalainya itu berapa kilometer atau seperti apa itu kan menarik ya. Tapi itu ya, nanti dulu nih. Berarti tadi lokasinya itu kemungkinan besar justru malah ya di kompleks itu ya. ya, Nah, walaupun mungkin karena dananya atau pemerintah itu kurang mungkin ya sehingga mungkin ya tapi walaupun sekarang ada ini ya ada museum itu ya ada museum Pakuan Bajaran lah kita sebut gitu ya, walaupun katanya para para budayawan itu sempat merotes juga karena betul. arsitekturnya ini bukan arsitektur Sunda ini Ya, arsitektur Melayu jadinya gitu. ya, betul, betul, betul.